yang akan kita lakukan itu granulasi basah, kemudian kempal langsung, dan seterusnya. Nah, kenapa granulasi kering tidak dilakukan? Sebenarnya granulasi kering itu sudah diwakili oleh granulasi basah. Yang kedua adalah kita tidak punya alat granulatornya, gitu ya. Nah, walaupun kita bisa sih buatnya si granul itu dari kita mencetak tablet ngasal gitu. Jadi mencetak tablet tanpa harus ada ukuran yang pasti gitu. Cetak dengan kekuatan, nanti tablet yang setelah dicetak hancurkan, cetak lagi, hancurkan lagi, cetak lagi, hancurkan lagi. Nah, tetapi ini memerlukan waktu yang cukup lama kalau misalkan kita membuat granulnya dari mesin cetak tablet, sehingga ini di skip karena sudah terwakili oleh granulasi basah gitu ya. Oke. Saya sebelum ke penulisan, saya akan coba terangkan dulu terkait dengan granulasi basah. Sudah terlihat? Sudah terlihat ada modul granulasi basah? Sudah, Pak. Sudah, nah baik. Ini akan rekan-rekan kerjakan adalah granulasi basah. Jadi granulasi ini merupakan pelakuan awal serbuk untuk ditabletasi. Ya, jadi merupakan proses peningkatan ukuran di mana partikel kecil digabungkan menjadi partikel yang ukurannya jauh lebih besar, membentuk aglomerat permanen, jadi bentuk gumpalannya permanen, sehingga lebih mudah mengalir. Sebagian besar serbuk tidak dapat dibentuk menjadi tablet secara langsung karena tidak memiliki sifat pengikat satu sama lain dan membentuk sediaan yang kompak dan juga tidak memiliki sifat lubrikasi disintegrasi yang diperlukan pada proses stabilisasi. Ya, jadi ini adalah pencampuran serbuk kemudian jadi granul. Granulasi ini dia menjadi granulnya karena ada bantuan pembasah, sehingga pada saat adanya bantuan pembasah ini nanti dilakukan pengeringan granul. Setelah pengeringan granul kemudian ditambah lubrikasi ya, pelincir, pelicin gitu ya, sehingga nanti mudah dicetak pada mesin cetakan. Ya, ini adalah prosesnya, nanti rekan-rekan baca saja. Ya, ini kondisi penerapan granul. Jadi intinya granulasi basah itu digunakan pada saat suatu zat aktif dia memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang jelek atau kurang baik. Kemudian si zat aktifnya dia termostabil dan dia tidak terhidrolisis oleh air. Kenapa dia harus termostabil? Karena di sini ada pengeringan. Dia ketemu dengan suatu kondisi peningkatan suhu. Kemudian kenapa dia harus tidak terhidrolisis? Karena pada saat proses granulasi pengikatan partikel-partikel menjadi gumpalannya itu dilakukan oleh pembasahan, baik itu air atau hidroalkohol, gitu ya. Itu cerita sederhananya. Ini beberapa keuntungannya. Saya tidak akan jelaskan, nanti rekan-rekan baca. Nah, ini adalah yang akan nanti dipraktikumkan. Yang akan kalian praktikumkan itu adalah tablet paracetamol. Nah, tablet paracetamol ini dipilih metode granulasi basah karena dia dosisnya besar. Lebih dari 50% bobot tabletnya. Nah, bobot tabletnya 750 mg. Bobot dosisnya 50 mg. Tentu saja dia lebih besar dari bobot si tabletnya. Ya, kalau setengahnya ya berarti di 325, berarti kan ini lebih. Kemudian dia memiliki aliran ya dan kompresibilitas yang kurang baik, terus dia tahan terhadap panas dan lembab. Jadi paracetamol kriteria yang cocok untuk dibuatkan suatu tablet dengan metode granulasi basah. Nah, nanti di dalam modul itu adalah paracetamol per tabletnya 500 mg, kemudian bobot tabletnya 750 mg, dan jumlah tabletnya adalah 1000 tablet. Nah, nanti rekan-rekan SIP 1 dan SIP 2 ini akan dibagi antara 3 kelompok gitu ya. Atau nanti cek di besok gitu ya, pembagian kelompoknya yang bisa saja ada 3, ada 4, ada 5. Tetapi yang paling penting adalah nanti rekan-rekan akan dipilih formula A, formula B, formula C. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 adalah formula A, kelompok 2 adalah formula B, kelompok 3 adalah formula C,
kelompok 4 kalau ada formula A lagi, kelompok 5 formula B, kelompok 6 formula C gitu ya. Nah, tapi untuk kelompoknya nanti saya serahkan ke Pak Abdul. Nah, apa perbedaan kelompok A, formula B, dan formula C? Perbedaannya adalah pada pengikat atau binder. Pengikatnya di sini adalah mucilago amili 10%. Di sini adalah pengikatnya polivinil fluoridon dengan cara kering, dan di sini pengikatnya adalah PVV dengan cara basah gitu ya. Nah, di dalam proses pembuatan tablet ya nanti akan diutarakan bahwa dia itu harus ada 2 fase. Fase dalam dan fase luar gitu ya. Fase dalam adalah fase yang dia membentuk karakter granulnya. Ini adalah fase dalam. Jadi fase yang membentuk karakter granul adalah fase dalam. Kemudian ada fase luar. Fase luar itu adalah fase yang ditambahkan sebagai zat untuk melubrikasi, melincirkan, mempermudah alir, meluncurkan, apa ya lagi ya, melicinkan gitu ya. Jalan pada saat granul ini akan dilakukan proses pencetakan, sehingga kita bisa lihat bahwa pembagian fase dalam dan fase luarnya kita gunakan yang perbandingan 92% dan 8%. 92% untuk fase dalam dan 8% untuk fase luar. Gitu ya. Nah, di sini sama kita lihat identifikasi dulu. Nah, nanti saya coba jelaskan angka-angka ini dari mana gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu rekan-rekan bahwa inilah formula yang nanti akan digunakan untuk kegiatan kalian praktikum. Akan tetapi nanti untuk formulanya tergantung dari kelompoknya besok gitu ya. Kalau misalkan saya ke bagian A, maka yang mengerjakan itu adalah fokus di formula A. Saya ke bagian B, maka yang fokusnya adalah mengerjakan di bagian B. Saya di bagian C, maka fokusnya adalah di bagian C. Ya, bisa dipahami untuk sementara? Bisa, Pak. Baik, saya lanjut ya. Nah, yang kedua adalah yang nanti kita akan instruksikan besok ya pada saat misalkan rekan-rekan di kampus adalah terkait dengan jumlah tablet. Nah, Pak, jumlah tabletnya berapa? Nanti besok gimana diskusi dan kebutuhannya terkait dengan evaluasi yang dilakukan. Karena kalau 1000 tablet itu terlalu banyak. Ya, soalnya kalau 1000 tablet itu terlalu banyak. Ya, padahal evaluasinya tidak harus dengan 1000 tablet ya, hanya misalkan 1 tablet. Takutnya rekan-rekan misalkan tablet yang 100 ini dibawa pulang gitu ya dan dicoba itu, Pak bisa tidak? Bisa, cuman ya tidak menjamin bahwa itu akan memiliki efek yang sama gitu ya. Karena kenapa ya? Karena mungkin saja pada saat proses pembuatannya tidak sesuai dengan yang diprasyaratkan gitu. Tapi kalau apakah zat aktifnya asli ya asli gitu ya. Kita belinya paracetamolnya yang asli. Baik Pak, saya mah buat kucing ya. Jangan juga gitu ya, mending beli yang beneran aja. Nah, ini adalah perhitungan untuk formula A. Saya jelaskan bahwa memang fase luar itu abaikan saja pada saat proses pembuatan granul. Fase luar ini nanti rekan-rekan akan temui pada saat rekan-rekan akan mencetak si tabletnya. Jadi nanti jangan dulu berfokus di fase luar untuk ketiga-tiganya, fokus dulu aja di fase dalam. Nah, fase dalam ini adalah 92%. Jadi total fase untuk 1000 tablet adalah 690 gram. Nah, dari mana 690 gram? 690 gram ini adalah dari 92%, 92 per 100 dikali 1000 tablet dikali bobotnya. Bobot mana? Bobot tablet mana? 750 yang ini.
750. Jadi hasilnya adalah 690 gram gitu ya, 690 gram. Ya, kemudian ada paracetamol. Paracetamolnya di sini 500 gram. Dari mana 500 gram? 500 gram itu adalah dari 500 miligram dikali 1000 tablet. Ya, menjadi 500.000 miligram. Nah, 1000 miligram ke gram itu dibagi 1000, maka hasilnya adalah 500 gram. Ya, kemudian amilum kering. Nah, amilum kering ini adalah 10%. 10% dari bobot tablet. Jadi bobot tabletnya adalah 750 gram. Maka 10 per 100 dikali 750 gram. Yaitu adalah 75 gram. Gitu ya, sederhananya seperti itu. Ya, ingat amilum kering itu 10% dari bobot tablet. Nah, berbeda dengan mucilago amili. Nah, kenapa Pak? Ari amilumah 750 gram pengalina dengan bobot tablet. Ari mucilago amilima dari 690 dari total fase dalam. Gini, kalau amilum kering tujuannya selain dia untuk menghancurkan granul ya tentu saja untuk menghancurkan si tablet itu juga gitu ya. Jadi pengalinya 10%-nya dari si bobot tablet. Nah, sedangkan kalau mucilago amili dia itu hanya bertugas untuk mengikat si fase dalam sehingga dia 1/3-nya adalah dikali dengan fase dalam gitu ya. Berapa fase dalamnya ini yang 690 gram. Nah, sehingga dihasilkanlah 230 gram. Nah, untuk laktosa itu kan dia tuh filler gitu ya, pengisi. Jadi pengisi ini kalau di dalam farmasetika di resep itu kan QS gitu ya, secukupnya. Terkadang dia boleh banyak kalau dibutuhkan, terkadang juga dia boleh sedikit. Jadi menghitungnya adalah dari total fase dalam ini yang 690 nanti dikurangi paracetamol yang 500 gram gitu. Nah, kemudian ditambah 75 gram. Kemudian ini 230 ini dikali 0,1 ini. Tolong bisa diperhatikan baik-baik dari mana 0,1 ini. Ya, rekan-rekan mohon perhatikan dulu ini 0,1 dari mana. 0,1 ini gini. 230 gram ini dia itu adalah mucilago amili ya, atau nama lainnya adalah pasta kanji. Rekan-rekan pasti pernah membuat cibai gitu ya. Cibai itu kan aci dengan air. Ya, bisa dipahami kan? Ada aci, ada tepungnya, tepung yang dari singkong ya aci, kemudian juga ada air. Itu ya. Itu dulu harus dipahami dulu. Nah, 10% itu artinya adalah 10%-nya adalah si tepungnya, si mucilago si amilumnya ya, amilumnya. Sedangkan sisanya adalah 90%-nya adalah air. Jadi di dalam 230 gram ini ada air dan ada mucilago dan ada amilum yang kalau digabung dia itu menjadi mucilago amili. Mucilago itu kayak lendir-lendir gitu ya, atau pasta kanji lah. Nah, di laktosa ini 230 ini akan menguap. Kan kenapa Pak menguap? Kan dikeringkan gitu nantinya. Gitu ya, nantinya dikeringkan. Nah, dikeringkan nantinya. Pada saat dikeringkan, maka yang akan ada digunakannya itu ya hanyalah si amilumnya. Berapa amilumnya? 10%. Jadi ini tuh dari 10 per 100. 10 per 100. Dari mana 10 per 100? Dari sini, dari atas. Lihat, ada mucilago amilin di sini. Dia itu adalah 10%. Jadi 10% maksudnya itu adalah amilumnya 10% gitu. Sisanya adalah air, 90% air. Karena 90%-nya air, maka yang dikalikan, yang dikurangi di sini adalah si amilumnya. Jadi 0,1 dikali 230. Sehingga sisanya 92 gram. Ya, kalau kita bikinnya 1000 tablet gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, membuat untuk jurnal rekan-rekan cukup sampai di sini.
cukup sampai di area sini untuk perhitungan. Pak, kenapa ini tidak dihitungkan? Nah, ini kan nanti pada saat diperoleh. Jadi rekan-rekan setelah membuat ini, kemudian praktikum, kemudian dihasilkanlah granulnya, kemudian diperolehlah granul. Jumlahnya ini nanti ditimbang keseluruhan granul. Jadi ini dikosongkan aja nanti. Ya, ini nanti dikosongkan, maksudnya tidak ditulis sekarang, tapi kalau mau dikosongkan boleh. Ini juga dikosongkan gitu ya. Nah, udah, nanti langsung masuk ke teknik pembuatan atau prosedur pembuatan gitu ya. Nah, itu jadi itu di bagian nanti di bagian pre-formulasi. Nanti saya jelaskan sebelum ke formulanya kan harus ada rangkaian praformulasi lainnya gitu di depan. Cuman kuncinya adalah di sana. Kayak bisa dipahami ya bahwa ini tuh nanti ini nanti. Tapi nanti pun saya akan jelaskan kembali pada saat proses mau mengerjakan yang ini. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Saya. Nah, berikutnya. Ini perhitungan untuk formula B dan formula C. Ya, jadi nanti kalau rekan perhitungannya ke bagian formula B dan formula C mengacu ke sini. Jadi fase dalamnya masih tetap 92%. Nah, total fase dalamnya adalah 1000 tablet. Artinya apa? Ya disuruh kita buat 1000 tablet. Tapi nanti ya, besok saya berikan jumlahnya berapa. Setelah saya diskusi terkait dengan kapasitas evaluasi, kapasitas bahan gitu ya. Kita akan buat berapa gitu ya. Nah, ini 1000 tablet. Nah, 1000 tablet dikali 92% dikali 750 adalah 690 gram gitu ya. Nah, kemudian ini paracetamolnya tetap kan sama 500 gram. Kemudian 500 gram dari mana? Dari 500 mg dikali 1000 tablet. Jadi 500.000 miligram dikonversikan ke dalam gram dibagi 1000 jadilah 500 gram. Kemudian amilum kering ini adalah 10% dikali 750 gram gitu ya. Jadi amilum kering sama 10% dikali 750 mg adalah 75 gram. Nah, kemudian PPV, polivinyl filolidon, ini 3%. Ya, 3%. 3%-nya langsung saja dari si 750 ini menjadi 22,5 gitu ya. Kemudian ini prosesnya ini tidak terlalu rumit. Ya, ini tidak terlalu rumit terkait dengan maaf, saya cek dulu untuk PPV. Ya. Jadi kalau ini tidak terlalu rumit. Kenapa tidak terlalu rumit? Karena tidak ada air. Ya, karena nanti yang menjadi pelarut sebagai pengikat atau pembasahnya adalah alkohol gitu. Nah, kenapa alkohol Pak tidak diperhitungkan? Karena dia akan mudah menguap, tidak seperti air yang dia akan memiliki massa yang memberatkan si fase granulnya gitu ya. Kalau etanol itu pada saat proses lagi di mixing pun dia akan menguap. Sehingga bobot laktosanya 690 dari total fase dalamnya dikurangi dosis ya, dosis paracetamol, kemudian ditambahkan si amilum kering, kemudian ditambah polivinyl filolidon sehingga dihasilkanlah jumlah untuk laktosanya 92,5 gram. Gitu ya. Nanti saya jelaskan B atau C itu bedanya apa. Nah, cuman B dan C ini bedanya nanti di pembuatan. Gitu ya. Nah, itu prosesnya. Kemudian ini juga sama, nanti tidak usah dulu ya. Nanti tidak usah dulu karena untuk mengisi ini kalian harus buat dulu granul nyatanya seperti apa. Nah, ini adalah prosedur pembuatan. Ini pembuatan larutan pengikat, pembuatan mucilago amili, ini 10%. Misal mucilago dibuat sejumlah 300. Nah, jadi rekan-rekan mau buat mucilagonya berapa gitu ya. Nanti juga ini akan diajarkan gitu ya. Tapi diajarkannya itulah nanti pada saat membuat mucilago karena mucilago ini harus mendadak gitu ya. Harus mendadak, harus press gitu. Jadi pada saat membuat akan menggranulasi kita buat dulu di awal itu adalah mucilago amili. Nah, gampang sekali membuat mucilago amili sebenarnya. Nah, timbang vial, timbang gelas kimia plus batang pengaduk. Jadi timbang dulu oleh rekan-rekan gelas kimia dan batang pengaduk. Kemudian masukkan ke dalam gelas yang tadi yang sudah ditimbang itu dengan batang pengaduk kacanya adalah 170 gram. Gitu ya. Air. Karena perbandingannya dari sini gitu. Kemudian panaskan. Nanti saya juga akan ngasih tahu
Kak, Pak, saya mah nggak akan bikin 300, saya bikinnya 100. Nah, nanti saya kasih tahu berapa air yang ditambahkan. Kemudian panaskan sampai mendidih. Gitu ya, panaskan sampai mendidih. Nah, di gelas kimia yang kedua, ya, masukkan si amilum. Masukkan amilum, kemudian tambahkan air. Nah, tambahkan air. Ini 30 gram dan tambahkan 40, lalu diaduk. Nah, setelah teraduk terjadi suspensi amilum, itu pindahkan ya dari apa? Dari gelas kimia yang tadi yang ada suspensi amilum, gelas kimia yang kedua ya masukkan atau pindahkan ke yang panas gitu ya sambil diaduk-aduk. Nah, dia pas sambil diaduk itu harus terbentuk bening gitu dan beningnya nanti seperti lendir gitu ya, seperti lem, mucilago, atau pasta atau kalian bikin cibai seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ditimbang keseluruhannya gitu sehingga untuk mengetahui jumlah atau bobot pas di kisaran 300 gram. Bagaimana Pak kita tahu bahwa itu pas? Gampang. Kalian kan rencananya bikin 300 gram. Bobot keseluruhan gelas kimia dan batang pengaduk adalah 150, ya tinggal tambahkan. Berarti hasil akhirnya adalah harus 450 gram. Gitu. Itu sangat mudah sekali ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini untuk pembuatan larutan PVP. Nah, saya ke atas dulu sebentar, kita lihat di sini ada kata-kata yang berbeda. Satu adalah cara kering dan satu lagi adalah cara basah. Nah, apa bedanya Pak cara kering dan cara basah? Kalau cara basah berarti si PVP-nya dilarutkan di dalam etanol gitu. Nah, kalau cara kering, si PPP-nya dimasukkan, ditambahkan ke dalam si fase dalam. Ditambah paracetamol, bareng amprota, bareng PPP kan tadi, bareng laktosa. Nanti etanolnya dispray, ditetes-tetes ke massa di dalam granul gitu. Jadi PPP-nya masuk ke dalam granul, ke dalam fase granul di sini bersama paracetamol, amprotab dan laktosa, kemudian disemprot-semprot sama etanol atau ditetes-tetes sama etanol. Tapi etanolnya nanti hitung dulu sebelum dan sudah dipakai. Sedangkan kalau yang C, cara basah, si PPP-nya dimasukkan, dilarutkan di dalam gelas kimia bersama etanol. Jadi PPP tambah etanol dalam gelas kimia. Diadukkan karena dia larut, kemudian paracetamol, amprota, laktosa dihomogenkan, kemudian nanti dimasukkan si tetesan-tetesan itu ke massa ini gitu ya, sedikit demi sedikit gitu. Si yang berisi PPP yang larut dalam etanol ini ditetes-teteskan ke dalam fase dalam gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi nanti yang B itu dia kering, yang C adalah basah ya. Nanti rekan-rekan bisa menyalin dari sini, buatkan tabel alurnya gitu ya terkait dengan proses pembuatannya. Membuatnya sangat mudah sekali ya, paracetamol, amilum kering, laktosa dicampur homogen, kemudian nanti ditetesi dengan etanol atau ditambahkan mucilago amili atau ditambahkan larutan polivinil fluoridon gitu ya. Jadi kesini-sininya sama ya. Nanti rekan-rekan bisa baca kemudian menyusun ini dalam kerangka tabel alur sehingga lebih mudah gitu ya. Nah, segitu saja untuk modulnya, untuk kegiatan praktikumnya. Seperti yang mudah, tetapi ini perlu perjalanan yang cukup panjang gitu ya untuk mengerjakannya karena nanti akan ada evaluasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Nah, Pak, di mana saya temukan modul jadi di mana saya temukan evaluasi saya apa saja yang harus dilakukan di sini ada modul praktikum saya sudah sematkan. Nah, kalau misalkan rekan-rekan belum mendapatkan modul yang hardnya dari kampus, daripada nunggu lama, dengan ini aja gitu ya, pakai ini. Sudah saya sematkan, sudah saya buatkan, nanti lihat ke sini gitu ya, ataupun lihat nanti penjelasan yang saya. Nah, ini sudah ada, nanti ada evaluasi yang dimasukkan di sini. Gitu ya. Di bagian bawahnya nanti ya.
Nanti ke bawah deh ada tabel-tabel gitu ya. Nanti akan ada tabel-tabel untuk nanti proses. Nah, ini nih gitu ya, untuk nanti mengevaluasi. Jadi nanti di sini mana ya. Nah, contoh misalkan kalian mau mengevaluasi apa? Bobot jenis. Nah, sediakan piknometer gitu ya. Kemudian ini adalah jurnal isiannya untuk nanti mengerjakan. Gitu ya. Ini sudah sangat saya semat-sematkan untuk memudahkan ya di modul praktikum. Tapi kebutuhan hari ini adalah membuat jurnal yang untuk disiapkan untuk proses kegiatan praktikumnya. Nah, bagaimana cara mengisi jurnalnya? Ini ada jurnal siap salin 1. Nah, tinggal rekan-rekan buka ini. Ya, terlihat tidak? Terlihat. Nah, ikutin aja ini. Deskripsi senyawa. Nah, ini ya, tinjauan umum senyawa aktif. Tulis lagi. 1.1 deskripsi umum senyawa aktif. Struktur molekul senyawa aktif apa? Sebagai berikut. Nah, adalah sebagai berikut ini gambarnya. Nah, nama lain atau sinonim senyawa. Misalkan paracetamol adalah asetaminofen. Nama kimia gitu ya. Jadi nanti ini sudah ada beberapa yang tapi kalian cek lagi karena mungkin ini belum sesuai misalkan ya. Pak, ini ada data yang tidak ada ya, jangan ditulis kalau tidak ada ya. Ini formatnya seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan ini tulis gitu ya, ketahanan terhadap cahaya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini ngarang. Nih, ngarang. Nomor registrasi paracetamol. Nah, dagang, bebas, lokal. Kalau dia dagang berarti namanya nanti kalian harus persiapkan juga namanya. Gitu. Ya. Saya mah misalkan kelompoknya 3-an, Pak. Saya mau kasih nama Trimol. Nah, tiluan paracetamol. Nah, boleh. Berarti dagang, bebas, lokal gitu. Dagang dia statusnya adalah golongan obat bebas, lokal adalah dibuat diproduksi dalam negeri. Nah, ini nanti ikutin aja ya. Tapi kalian harus beda, tidak boleh sama dengan yang ini. Gitu ya. Nah, ini adalah jurnal siap salin 1. Masuk ke jurnal siap salin 2 gitu. Ikutin formatnya ya. Nanti di sini. Nama obat dan sinonim. Tadi zat paracetamol mempunyai nama sinonim acetaminophen atau para asetil aminophenol. Zat paracetamol secara kimia tergolong senyawa golongan apa? Golongan analgetika, antipiretika, dan golongan apa ya? Saya lupa nih. Golongan fenol atau golongan amin gitu ya. Dan secara farmakologi termasuk ke dalam golongan analgetika, antipiretika. Bentuk senyawa aktif yang digunakan adalah dalam sediaan bentuk senyawa aktif yang digunakan dalam sediaan adalah bentuk apakah asam, basa, atau bentuk dasar. Contoh bentuk dasar. Gitu ya. Kemudian mekanisme kerja. Cari mekanisme kerja paracetamol itu seperti apa. Zat paracetamol dalam bentuk sediaan tablet digunakan gitu sebagai analgetik antipiretik. Gitu. Mekanisme kerja paracetamol adalah menghambat atau merintangi prostaglandin, nanti reseptor atau prostaglandin gitu ya, sehingga kalau prostaglandinnya dihambat maka penghantaran nyeri akan terhambat karena prostaglandin itu adalah reseptor untuk nyeri misalkan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, nanti dicari terus nasib obatnya gitu ya. Absorpsi gitu dan lain sebagainya untuk dosis. Sebenarnya dosis ini sudah ditentukan. Dari mana, Pak? Bahwa dosis ini sudah ditentukan. Kan tadi sudah disebutkan bahwa paracetamolnya adalah paracetamol yang 500 mg. Ya, tapi ada tidak Pak paracetamol yang lebih dari 500 mg? Ada. Ya, yang 650 mg. Nah, tapi kita pakainya yang 500 mg. Nanti ditulis nih efek samping, carilah gitu ya. Kalian pasti bisa mendapatkan data-data ini. Gitu. Kemudian berikutnya di jurnal siap salin 3. Jurnal siap salin 3 itu yang tadi yang saya jelaskan. Ya, yang formula di sini.
zat aktif, eksipien. Jadi formula umum itu zat aktif, eksipien. Kemudian dikembangkan ya, zat aktif, kemudian ada pengisi, ya, ada pengikat, ada penghancur gitu, ada lubrikan, kemudian nanti ada dua fase, fase dalam, fase luar. Nanti dirunutkan gitu ya. Kemudian ini jadi ini tuh kayak kalian nyari padahal memang sudah dikasih si formula yang tadi ya yang saya jelaskan. Itu nanti dijelaskan di sini alasan pemilihan formulanya, kemudian prosesnya ya. Ini di jurnal siap salin 3. Kemudian di jurnal siap salin 4 ini ada beberapa terkait dengan proses, metode pembuatan, perhitungan penimbangan, prosedur pembuatan, pengawasan. Nanti kan tulis grafik pengawasannya apa saja. Ya, ini sudah ada di evaluasinya. Sangat mudah sekali karena berbagai macam dokumennya sudah saya siapkan. Tinggal kalian membuat dengan baik sekali ya, dengan rapi, dengan sangat mudah dibaca gitu ya, dan mudah untuk proses kegiatan dokumentasi di praktikum. Oke, itu kemudian kalau ini format jurnalnya, ini bantuan saja nih format jurnal itu. Ya, format jurnal itu bantuan untuk bisa mengetahui atau membantu clue-cluenya gitu ya. Oh, saya itu mencari deskripsi umum senyawa aktif itu lihat di mana? Semua buku monografi, apa saja? Farmakope Indonesia edisi 4, USP 28, farmakope lain gitu ya. Di mana buku-bukunya. Jadi untuk mengetahui itu. Ya. Nanti ini juga uraiannya untuk membantu proses pembuatan si jurnalnya. Oke. Itu terkait dengan ada yang ini nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum lanjut. Oke, sekarang tidak ada ya. Lanjut. Masih ada rekan-rekan? Masih, Pak. Masih, Pak. Sekarang kita akan mencoba. Jadi gini, kenapa kok saya ngasih banyak di online gitu ya? Jadi nanti pas kalian ke lab gitu, jadi tidak banyak menjelaskan gitu ya, karena waktunya misalkan terbatas gitu. Terus labnya biasa dibagi dua, harus dalam masuk satu kelas. Gitu. Yang berikutnya adalah terkait dengan apa yang dibawa gitu. Ya, dibawa per kelompok. Tapi sekarang tulis aja, nanti kalau sudah punya tulisan kan bisa didiskusikan mana yang harus dibawa dan mana yang dibawa sendiri, mana yang tidak harus, mana dibagi-bagi dengan kelompoknya. Yang pertama itu adalah rekan-rekan harus membawa perlengkapan pribadi ya tentunya, terutama adalah jas lab, kemudian ada haircraft, ya ada masker gitu ya, tapi opsional pemakaiannya, tapi kalian bawa. Kemudian adalah sarung tangan. Itu yang pertama. Kemudian juga di dalam tas tentu saja harus membawa berbagai macam perlengkapan ya, alat sendok untuk menimbang, kemudian juga nanti lap gitu ya, sabun untuk mencuci, itu hal-hal yang dasar yang harus kalian bawa. Kemudian yang harus kalian bawa itu adalah baskom yang bundar. Baskom yang bundar pernah nggak? Punya nggak? Baik itu yang plastik atau yang stainless gitu ya, atau yang seperti seng gitu. Ya, pernah nggak kalian bikin cimol gitu pakai baskom bundar? Pernah kan? Tahu kan? Tahu, Pak. Pernah. Tahu, Ya, Pak. tapi jangan terlalu yang besar gitu ya. Yang misalkan 20 kilo, enggak. Yang kecil aja tak, atau yang jangan terlalu kecil tapi cukup lah. Itu harus dibawa satu. Yang kedua adalah yang harus kalian bawa itu, tahu nggak, kertas apa sih, kertas wajib gitu atau kertas layang-layang tuh nggak? Tahu, tahu. Nah itu bawa ya, selembar per kelompok gitu.
Kertas apa, Pak? Maaf. Kertas wajib atau kertas layang-layang apa Yang nama warna-warni ya, Pak? yang warna-warni ya. Kalian pilih aja yang putih gitu. Atau kertas kue kan sama ya. Udah. Berikutnya, tahu kan botol UC 1000 Iya, Pak. yang bening itu? Iya. Bawa itu satu per kelompok. Tapi labelnya sudah dicopot. Sudah. Berikutnya, kalian pernah lihat ini nggak? Plastik buat plastikin es batu yang gede. Iya, Pak. Itu yang kayak plastik tomat itu. Plastik kiloan. Yang ada di toko plastik tuh yang buat es, tahu? Tahu, Pak. Ya. Yang berapa, Pak? 1 kilo apa ya? Enggak, bawa satu aja. Nah, karena bawa satu, mending beli sepak buat sekelas. Gitu. Buat nanti mixing. Nanti saya kasih tahu, ya nanti bawa aja lah gitu. Nanti akan bermanfaat. Nanti saya jelasin pas mau buatnya aja. Oke, udah belum? Udah. Sudah, Pak. Nah, sudah. Nah, berikutnya bawa tahu ini enggak? Apapun ya, apapun itu seperti toples sleigh, tahu nggak? Kayak tahu. Yang kaca ya, apapun itu maksudnya mau itu bekas apapun tapi bentuknya seperti itu, mau kaca atau mau wadah. Memang pernah ada yang pakai bekas apa? Wadah sosis ya, plastik gitu, cuman dia nggak kedap. Jadi bagusnya sih yang kedap. Itu nanti untuk menyimpan granulnya. Kan granul itu nanti dicetaknya di minggu depan. Nah, maka kalian harus bikin si granulnya, disimpan di granulnya di wadah itu yang kedap. Gitu ya. Satu kelompok satu itu. Sudah? Berikutnya, tahu silika gel nggak? Tahu, Pak. Nah, itu beli ya. Satu kelompok itu 5 silika gel cadangan. Ya. Kan susah beli 5 ya. Mendingan beli sekelas. Nanti bagi-bagi. Oke. Berikutnya adalah terkait dengan botol. Botolnya bebas lah. Botol yang putih, botol bekas, vitamin B kompleks, botol yang nanti digunakan sebagai wadah. Gitu ya, sebagai wadah si tablet yang telah kalian buat. Gitu ya. Itu. Kalau tadi yang yang untuk granulnya ya, yang ini yang untuk botol akhirnya. Si botolnya nanti akan diberikan label gitu ya. Botol plus tablet itu tujuannya adalah ke sana. Itu. Oke, itu aja sepertinya. Karena yang sisa-sisanya akan disiapkan oleh kampus terkait dengan kebutuhan-kebutuhan. Bapak boleh nanya? Boleh. Kalau untuk penulisan jurnal 1 orang atau berkelompok, Pak? Ini pertanyaan itu sedang dikonfirmasi dulu berdasarkan keputusan seluruh PJ Solida. Keputusannya seperti apa? Kalau misalkan
ternyata sama seperti seni berarti seperti kemarin kalian rembukan. Kalau ternyata harus menulis semua berarti satu orang satu ya. Warna jurnal nanti diserahkan ke kelompok masing-masing. Ke kelompok, ke ketua PJ-nya masing-masing. Nanti sama saya nanti saya tentukan besok. Saya informasi besok ya. Jadi besok tidak terlalu lama gitu, hanya informasi-informasi tambahan yang kurangnya, kemudian penjelasan-penjelasan apa yang kalian butuhkan, sehingga kalian boleh mulai melakukan proses preformulasi. Bapak maaf, izin bertanya. Ya, boleh, silahkan. Berarti untuk kelas A besok langsung ke lab aja ya? Ya, besok langsung ke lab, cuman masalah waktunya, saya sepertinya ke pabrik dulu dari pagi sampai siang, jadi takutnya sedikit telat, jadi kalian tunggu aja ya. Oke, siap Pak, makasih. Karena besok menentukan pembagian dulu si kelompok gitu. Saya harus memastikan apakah satu shift itu tiga kelompok atau lebih gitu ya. Nanti kita putuskan di besok karena harus komunikasi dengan laboran karena untuk biar saya tuh pinginnya kalian itu merasakan semua kondisi kegiatan pelaksanaan praktikum gitu. Jadi pas saya pernah nyoba alat pernah nyoba alat itu gitu. Saya pernah nyetak tablet gitu. Tapi kalau misalkan satu kelompoknya terlalu banyak kan jadi banyak anu lalajo, nah bukan banyak praktek. Nah, saya komunikasi dulu besok. Gitu ya. Ada lagi? Silahkan. Oke. Yang pernah ikut SA ada di sini? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Linknya kan sudah saya kasih ya. Sudah, Pak. Nanti dikasih ke teman di kelompoknya, link yang tadi itu sudah saya kasih. Iya, Pak. Ya, jadi kalian bisa gunakan link itu. Oke, nah itu untuk kegiatan praktikum Solida, rekan-rekan harus dalam kondisi bahagia, menyenangkan kegiatan praktikum Solida ini, biar apa? Biar berkesan, biar memberikan memori yang baik, sehingga pada saat rekan-rekan nanti melakukan sidang S1 Farmasi atau sidang komprehensif, pada saat ditanya terkait dengan Solida, recall terkait dengan informasinya itu menjadi lebih mudah gitu ya. Tidak lupa gitu ya bagaimana prosesnya gitu. Tinggal diceritakan kembali, saya itu pernah praktikum tablet, formulasi dulu di minggu pertama, saya harus mencatat banyak hal terkait dengan informasi zat aktif gitu. Kemudian saya harus membuat tablet, ada pengisi, ada fase dalam, ada fase luar gitu, ada dicetak tabletnya jadi dibuat jadi granul dievaluasi. Jadi pada saat semua hal praktikumnya dipahami dengan baik, disukai, bahagia pada saat praktikumnya, rekan-rekan pun akan mengingat itu menjadi bagian yang tak terlupakan gitu ya, daripada belum apa-apa sudah merasa berat. Ini praktikum yang paling menyenangkan, apalagi rekan-rekan ditemani oleh Pak Abdul nanti selama praktikum yang sangat friendly dengan mahasiswa, sehingga sungguh menyenangkan. Ya, evaluasi yang terjadi nanti baik itu kuis ataupun nanti ada pre-test dan post-test, ya itu kan bagian dari dinamika rekan-rekan untuk berkuliah gitu ya, tinggal dihadapi saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Sampaikan juga informasi saya kepada teman-teman yang lain yang tidak bisa ikut, dan permohonan maaf karena memang Zoom-nya terbatas untuk bisa diisi oleh keseluruhan siswa. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah Zoom ini nanti dicatat dulu
Kalau ada pertanyaan nanti pada saat di lab atau pada saat berpapasan bertemu dengan saya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Rekan-rekan silahkan beristirahat kembali untuk aktivitas besok. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.